Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendidikan di Indonesia. Saya Muhammad Yoga Fareza, NIM 185. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan pengembangan pendidikan. Pengertian pendidikan yaitu proses transfer ilmu dari generasi sebelumnya ke generasi penerusnya, yaitu dari yang lebih tahu ke yang kurang tahu. Dan yang kedua, pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat. Yang kedua yaitu sasaran, manfaat, dan kebutuhan pendidikan. Sasaran pendidikan yaitu manusia. Pendidikan ini membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya. Dan manfaat pendidikan yang pertama yaitu sebagai sarana informasi dan pemahaman. Tentunya dari pendidikan kita akan memperoleh informasi yang sebelumnya kita belum tahu menjadi lebih tahu. Dan yang kedua, untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Dari pendidikan tadi, dari transfer ilmu tadi, kita akan menciptakan peserta didik yang unggul dalam segala bidang. Yang ketiga yaitu sebagai wadah untuk mempermudah suatu ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, untuk membentuk pola pikir yang ilmiah. Dari pendidikan tadi, kita dapat mengajarkan atau membentuk peserta didik kita untuk memiliki pola pikir yang ilmiah. Jika peserta didik kita mempunyai pola pikir yang ilmiah, tentunya dia tidak akan berkata-kata tidak baik kepada orang lain atau masyarakat. Yang kelima yaitu untuk mencegah adanya generasi yang bodoh. Dari pendidikan tersebut kita dapat mengajarkan atau mentransfer ilmu-ilmu kita kepada peserta didik agar dapat mengurangi atau mencegah generasi yang kurang mampu atau bisa dibilang bodoh. Dan yang terakhir yaitu menciptakan generasi bangsa yang cerdas. Dari ilmu yang kita berikan kepada peserta didik kita, tentunya kita akan menciptakan generasi muda yang berbakat dan cerdas. Kebutuhan pendidikan. Anggaran dana untuk pendidikan di Indonesia ini sangat minim. Tentunya kita sebagai calon pendidik, kita harus sekreatif mungkin dalam mendidik. Contohnya, di sekolah tersebut tidak ada alat atau media yang digunakan untuk pembelajaran. Tentunya kita sebagai calon pendidik harus membuat media tersebut dengan bahan seadanya agar siswa tersebut mengerti apa yang kita ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Uluwiyah, NIM 188, ingin mempresentasikan tentang potret pendidikan di Indonesia. Jadi seperti yang saya observasi, potret pendidikan Indonesia itu antara lain kurangnya sarana dan prasarana. Jadi kita sebagai guru itu gimana caranya kita itu harus kreatif dan inovatif sehingga murid itu tidak merasa bosan. Jadi kita itu harus kreatif dan inovatif. Misalnya itu dalam pelajaran matematika kita membutuhkan kayak kubus, kayak lingkaran, itu kita bisa kreatif menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk digunakan sebagai media. Selanjutnya, potret pendidikan Indonesia itu sangat miris sekali, soalnya banyak kayak guru mencabuli siswanya. Bukan 1-2 kasus yang sudah terjadi, tapi sudah banyak kasus guru yang mencabuli siswanya. Jadi kita sebagai calon pendidik kita ini harus punya mutu pendidikan untuk
kedepannya, biar pendidikan Indonesia ini tidak tetap begini, biar harus berjalan seterusnya ke arah yang lebih maju, untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Terus ada lagi seperti guru yang melakukan kekerasan kepada siswa, karena siswa tersebut terkadang ada siswa yang bukan tidak tahu, cuma kurang tanggap. Jadi guru itu kurang sabar menghadapi siswanya, sehingga guru itu emosi dan melakukan kekerasan kepada siswa. Nah, itu juga potret pendidikan di Indonesia. Jadi kita sebagai guru harus punya cara agar siswa tersebut bisa cepat memahami, biar cepat bisa memahami siswa itu gimana caranya. Bukannya kita malah emosi, tapi kita itu harus mencari cara kenapa siswa tersebut itu kurang tanggap dalam mengemban ilmu, kurang tanggap dalam menangkap apa yang disampaikan guru. Terus pendidikan di Indonesia ini juga banyak anak-anak yang masih sekolah menggunakan narkoba. Nah, itu sendiri potret pendidikan Indonesia. Jadi kita sebagai guru, sebagai siswa, sebagai orang tua, sebagai masyarakat juga perlu adanya pengawasan agar siswa tersebut bisa menghindari hal-hal yang buruk. Seperti kita ini harus memberitahu kepada siswa bahwa narkoba itu berbahaya gitu. Nah, dan selanjutnya itu membebani pendidik, cara agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju ke depannya, kita harus membenahi mutu guru. Jadi kita harus mengubah cara mengajar guru ke yang lebih menyenangkan kepada siswa. Seperti guru harus jangan ada guru atau dosen yang menggunakan metode ceramah sehingga siswa tersebut merasa bosan. Jadi kadang ada siswa yang ngantuk gitu. Jadi kita harus merubah cara mengajar guru yang seperti itu. Kita sebagai calon guru harus menggunakan metode yang siswa itu biar aktif. Jadi kita harus menggunakan yang lebih menyampaikannya itu harus kreatif. Sebagai guru itu harus kreatif. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Dampak perkembangan teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Jadi perkembangan teknologi di Indonesia ini sendiri bisa dirasakan sisi positifnya, yaitu seperti siswa bisa mencari informasi di internet, bukan hanya dapat informasi dari guru, melainkan bisa juga mendapatkan informasi dari internet. Jadi informasi tersebut bisa meluas. Dengan begitu siswa itu pengetahuannya itu lebih luas, bukan hanya mendapatkan dari guru saja, melainkan juga bisa dari internet. Terus juga bisa dari teknologi tersebut, seperti ada aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru, itu kan bisa menambah wawasan dari siswa, tidak harus menunggu guru untuk mendapatkan informasi, melainkan dari teknologi juga bisa. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi juga ada sisi negatifnya. Jadi sisi negatif terus juga bisa dari teknologi tersebut, seperti ada aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru, itu kan bisa menambah wawasan dari siswa, tidak harus menunggu guru untuk mendapatkan informasi, melainkan dari teknologi juga bisa. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi juga ada sisi negatifnya. Jadi sisi negatif dari perkembangan teknologi itu seperti siswa itu bisa membuka situs-situs yang dilarang. Jadi kita sebagai guru, orang tua harus mengawasi siswa tersebut agar tidak disalahgunakan
agar tidak disalahgunakan teknologi tersebut. Bukannya ke sisi positif, malah ke sisi negatif. Siswa itu menggunakan jaringan internet itu seperti main game. Jika kita sebagai guru atau sebagai orang tua tidak mengontrol siswa tersebut, bisa jadi siswa tersebut itu kecanduan main game berapa jam sampai lupa belajar, sampai lupa semuanya. Jadi perkembangan teknologi di Indonesia ini ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradiana NIM 161. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem yang memiliki berbagai komponen yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Nah, pendidikan ini bukan hanya merupakan sebatas suatu pemahaman singkat, tetapi pendidikan merupakan proses penguasaan ilmu pengetahuan yang fungsional. Pergeseran paradigma pendidikan ditandai dengan perubahan yang pertama, SKL. SKL adalah standarisasi komponen lulusan. Standarisasi komponen lulusan ini harus jelas dirumuskan. Perubahan SKL yang mengakibatkan perubahan strategi pembelajaran seperti tertuang dalam SK Mendiknas. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum adalah suatu program yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan dilaksanakan. Namun, kurikulum seringkali dirubah sejalan dengan perubahan zaman. Yang ketiga itu pendekatan TCL dan ke SCL. Metode pembelajaran yang mewarnai dalam pendidikan dapat kita lihat di Indonesia seringkali menggunakan TCL, yaitu Third Teacher Learning Center, yaitu guru menjadi tokoh sentral. 4 paradigma pendidikan. Yang pertama yaitu keberhasilan institusi dinilai berdasarkan mutu peserta didik. Jadi suatu institusi itu dinilai baik atau bagus apabila memiliki peserta didik yang bermutu. Yang kedua yaitu belajar menjadi tanggung jawab. Jadi semua peserta didik harus belajar karena belajar merupakan tanggung jawab dari semua peserta didik. Yang ketiga yaitu institusi harus menjadi pembelajaran, sehingga dari waktu ke waktu yang dihasilkan adalah belajar. Yang keempat yaitu lingkungan belajar harus diciptakan agar proses belajar mengajar bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi menjadi suatu pengalaman bagi peserta didik.